Sumatera. Di Sumatera mana? Nggak tahu. Sulawesi Selatan. Sumatera. Sumatera bagian mana? Barat. Nggak tahu. Kamu pernah dengar Mentawai nggak? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Oke. Kalau Sumatera Barat pernah dengar? Sumatera Barat ya. Adanya di mana itu? Di... lupa pelajari. Kalau Mentawai ada di mana, Bu? Lah. Di mana, Bu? Pak. Oke. Sumatera. Sumatera bagian mana? Sumatera Barat. Ya, Mentawai termasuk bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Bagi banyak wisatawan, Mentawai sangat dikenal. Ini adalah surganya para peselancar dunia. Tempat yang sangat menawan. Untuk menuju ke Mentawai, dari Jakarta, kita bisa naik pesawat menuju ke Padang. Biasanya kita akan mengambil jadwal perjalanan pada hari Minggu pagi. Karena jadwal penyeberangan ke Tua Pejat, kota Kabupaten Kepulauan Mentawai, tempat di mana panti asuhan kaum berada, hanya ada pada Minggu malam. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, kita akan tiba di Bandar Udara Internasional Minangkabau. Kita dari Bandara Internasional Minangkabau, kalau kita mau ke Mentawai itu kita harus melalui Kota Padang dan kita terus menuju ke luar Kota Padang melalui Teluk Bayur sampai ke Bungus. Untuk jarak tempuh dari Bandara Minangkabau sendiri sampai di Bungus, dermaga KMP Ambu-Ambu sendiri kurang lebih 2 jam. Itu pun jalan lumayan agak ya berkelok-kelok, cuman kalau kita menikmati itu sangat ya kita senang sekali karena kita melalui pesisir pantai Teluk Bayur itu ya kita tidak rasa terlalu berat juga karena kita dapat menikmati pemandangan alam di sepanjang pantai. Dari pelabuhan Bungus ini, KMP Ambu-Ambu ini, nanti kita berangkat menggunakan yang di belakang saya ini ada kapal ini namanya KMP Ambu-Ambu, kapal feri. Ini dia ke Mentawai, itu khususnya ke Tua Pejat, Sipora, menempuh perjalanan 10 jam 1 malam. Adapun di samping KMP Ambu-Ambu itu ada kapal milik Pemda juga, Pemda Kepulauan Mentawai, kapal penumpang. Itu pun sama, dia akan menempuh jarak tempuh 10 jam juga, cuman sekarang dia lagi istirahat, tidak jalan karena ada perbaikan. Untuk menggunakan kapal KMP Ambu-Ambu ataupun kapal-kapal yang lain, kalau kita mau pergi ke Mentawai, tidak pasti juga jadwalnya. Kalau jadwal sudah ditentukan hari ini, tapi kadang kita dalam perjalanan pelayaran, kalau sampai di tengah-tengah cuacanya buruk atau bagaimana, biasanya kita balik kembali. Dalam cuaca, saya pernah mengalami sudah di tengah laut, kapal itu harus kembali ke Padang karena gelombang yang sangat besar dan air sudah masuk ke dalam kapal, kemudian penumpangnya panik, lalu Kapten Nahkoda mengatakan kita harus balik, dan itu harus diterima oleh kita. Kita tidak bisa memaksa melawan alam.
to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I've become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to kill? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman Catholic choirs are singing. Mirror, mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know Saint Peter won't call my name. Pintu kapal ditutup dan kapal mulai berjalan, kita akan menikmati perjalanan. Kapal menuju Tua Pejat biasanya memang penuh dengan berbagai macam barang. Karena hampir semua kebutuhan pokok di Pulau Mentawai sebagian besar dipasok dari Padang. Sebenarnya di dalam kapal ini ada kamar-kamar yang disewakan. Tetapi kalau kita terlambat memesannya, kita akan kehabisan. Dan kita harus duduk di ruang-ruang penumpang atau di lantai-lantai kapal. Keadaan semakin diperparah kalau cuaca hujan. Jangankan untuk tidur, kadang untuk mencari tempat berteduh saja sudah susah. Sepanjang perjalanan bisa-bisa kita tidak tidur. Setelah menempuh perjalanan sekitar 10 sampai dengan 12 jam, pada pagi hari kita akan memasuki Kepulauan Mentawai. Inilah dermaga Tua Pejat. Setelah menempuh perjalanan sekitar 12 jam, akhirnya kami tiba di Tua Pejat. Cuman seru, perjalanan seru karena berhubung kita tidak dapat tempat yang layak, dan itu kena sedikit badai dan yang lebih parah karena hujan. Memang hujan jadi satu kendala. Kendaraan seperti ini di Tua Pejat disebut angkutan kota. Kendaraan ini akan membawa barang-barang kita menuju ke tempat yang kita tuju, yaitu Panti Asuhan Kaum. Tak banyak jalan di Tua Pejat. Ini adalah jalan protokol di kota kabupaten ini. Satu-satunya jalan yang akan membawa kita ke Panti Asuhan Kaum. Saat ini kita sedang melewati pasar. Letak Panti Asuhan Kaum tidak begitu jauh dari pelabuhan. Beberapa saat saja kita sudah sampai di tempat pelayanan YKS.
when I ruled the world.